Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Nur Aziza dengan NIM 23100150119. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berisi faktor risiko terjadinya demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau biasa disebut dengan DBD merupakan salah satu penyakit endemik di seluruh wilayah tropis dan sebagian wilayah subtropis. Dan Indonesia termasuk ke dalam negara beriklim tropis, sehingga kejadian demam berdarah dengue merupakan hal yang sudah sangat lumrah bagi warga negara kita. Nah, kenapa nih penyakit DBD itu menjadi momok bagi masyarakat? Karena penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut, penularannya dapat berlangsung cepat dalam suatu wilayah. Bahkan dalam 1 bulan, jumlah kasus demam berdarah dengue pada wilayah endemik bisa sampai puluhan manusia yang terinfeksi virus dengue itu sendiri. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat pada tahun 2016 itu terdapat 201.885 penderita demam berdarah dengue di seluruh Indonesia, di mana sebanyak 1.585 penderita itu meninggal dunia akibat serangan virus dengue yang berpindah ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, bahkan di beberapa provinsi di Indonesia, jumlah kasus DBD itu cenderung meningkat ataupun bersifat fluktuatif, namun masih pada jumlah kasus yang cukup tinggi. Kedua itu ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu masih menjadi vektor atau pembawa penyakit demam berdarah yang utama. Nah, vektor dari penyakit demam berdarah dengue adalah nyamuk Aedes aegypti yang betina. Nyamuk ini tuh memiliki ciri khusus, yaitu ditandai dengan pita atau garis-garis putih keperakan di atas pita hitam. Nah, yang kedua itu adalah ukurannya itu berkisar 3-4 mm dengan ring putih pada bagian kakinya. Nah, seperti yang sudah kita banyak ketahui, Aedes aegypti itu memiliki sifat menyukai air bersih sebagai tempat peletakan telur dan tempat perkembangbiakannya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi nyamuk betina memilih tempat untuk bertelur adalah temperaturnya, pH-nya, kadar amonianya, nitrat, sulfat, serta kelembapan, dan biasanya itu nyamuk itu memilih tempat yang letaknya itu tidak terpapar oleh sinar matahari. Selanjutnya yaitu siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini siklus ini dibagi menjadi 4, yaitu telur, larva, pupa, dan juga menjadi nyamuk dewasa. Pertama itu telur. Nah, nyamuk Aedes aegypti betina itu dapat menghasilkan 100 sampai 200 telur per fase setelah menghisap darah. Nah, nyamuk betina itu memiliki 5 fase bertelur selama hidupnya. Tempat bertelurnya adalah permukaan yang basah atau genangan air, baik berupa tangki air, gentong air, bak mandi, ataupun genangan air di kaleng juga itu bisa. Nah, nyamuk demam berdarah itu bertelur tuh secara terpisah, di mana tidak semua telur itu dijadikan dalam satu tempat, tapi telurnya itu tuh disebar di berbagai tempat dan membutuhkan proses yang bisa sampai berjam-jam ataupun berhari-hari. Nah, telur yang sudah diletakkan itu dapat bertahan dalam waktu lama, bisa sampai setahun. Nah, telur itu akan menetas bila terkena dengan air, sehingga kontrol nyamuk virus DBD itu sulit. Siklus kedua yaitu larva. Nah, setelah telur menjadi larva, hidup larva itu sebagian besar itu akan menggantung di permukaan air. Walaupun memang mereka akan berenang ke bagian bawah wadah bila terganggu atau saat makan. Nah, larva itu melewati 4 stadium tahap perkembangan, yaitu instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, bersamaan dengan fase pergantian kulit. Nah, di siklus ketiga yaitu ada pupa. Nah, pupa itu ketika umur larva sekitar 7-9 hari, larva akan berubah menjadi pupa. Nah, hidup pupa itu berpindah-pindah tempat dan menanggapi rangsangan. Ini termasuk siklus hidup terakhir yang berlangsung selama 2-5 hari sebelum akhirnya menjadi seekor nyamuk dewasa. Nah, di siklus yang terakhir yaitu adult mosquito atau nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ini mulai muncul dengan cara menelan udara untuk memperluas ukuran perutnya, agar kepompong bisa terbuka sehingga muncul kepala nyamuk sebelum terbang. Nah, nyamuk dewasa jantan itu membutuhkan waktu 3-6 hari, sedangkan nyamuk dewasa betina yaitu bisa 8-15 hari.
Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, yaitu ada suhu, pH, dan juga oksigen pada media. Nah, pada saat faktor-faktor tersebut dalam keadaan optimal, maka pertumbuhan pradewasa akan semakin cepat. Dan apabila keadaan tidak optimal, maka akan menghentikan pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti pradewasa. Nah, pada media kontrol tersebut memiliki suhu 26 derajat Celcius dengan pH 7,2. Nah, adanya kandungan bahan organik juga mempengaruhi proses pertumbuhan pradewasa nyamuk, yaitu pada stadium larva. Nah, menurut Christopher, menyebutkan pertumbuhan larva menjadi beberapa instar dan menjadi pupa dipengaruhi oleh keberadaan detritus atau bahan organik sebagai bahan makanannya. Ia juga menyebutkan bahwa media yang digunakan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti biasanya merupakan air yang bersih dan memiliki jumlah organik yang cukup. Kandungan bahan organik juga mempengaruhi penetrasi cahaya dan kandungan oksigen pada suatu media. Apabila kandungan bahan organik terlalu banyak, maka tersebut dapat mengganggu penetrasi cahaya yang masuk ke dalam media, sehingga dapat mengganggu perkembangan nyamuk dewasa. Ya, selanjutnya, gejala awal demam berdarah dengue, yaitu 1. Demam tinggi mendadak 2-7 hari, berkisar 38 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Yang kedua, yaitu manifestasi perdarahan dengan bentuk uji tourniquet positif, purpura pendarahan, konjungtiva, epitaksis, melena. Nah, yang ketiga, yaitu hepatomegali atau kita biasanya sebut dengan pembesaran hati. Yang keempat, yaitu shock atau tekanan nadi menurun, yaitu bisa mencapai 20 mm atau kurang. Nah, dengan tekanan sistolik mencapai 80 mm atau kurang. Nah, yang kelima itu trombositopenia, yaitu biasa kita sebut dengan rendahnya kadar trombosit, yaitu bisa kita ketemukan di hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah, itu bisa sampai 100.000 per milimeter kubik. Nah, yang keenam itu hemokonsentrasi, yaitu meningkatnya nilai hematokrit. Yang ketujuh, gejala-gejala klinik lainnya yang dapat menyertai seperti anoreksia, mual, muntah, lemas, sakit perut, diare kejang, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu rasa sakit pada otot dan persendian. Lanjut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit demam berdarah dengue. Nah, di bawah ini tuh ada faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit demam berdarah. Di antaranya ada lingkungan rumah, lingkungan sosial, dan juga lingkungan biologi. Lingkungan rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Maka semakin dekat jarak antara rumah ke rumah, maka semakin mudah nyamuk itu menyebar dari rumah ke rumah. Nah, yang kedua yaitu lingkungan biologi. Nah, lingkungan biologi itu mempengaruhi penularan demam berdarah dengue, terutama adalah banyaknya tanaman hias, tanaman pengarangan yang mempengaruhi kelembapan dan pencahayaan di dalam rumah. Dan juga adanya kelembapan yang tinggi dan kurangnya pencahayaan dalam rumah merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk hinggap beristirahat. Yang terakhir yaitu ada lingkungan sosial. Kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan kurang memperhatikan kebersihan lingkungan seperti kebiasaan menggantung baju, kebiasaan tidur siang, kebiasaan membersihkan tempat pembuangan akhir, kebiasaan membersihkan halaman rumah, dan juga partisipasi masyarakat, khususnya dalam rangka membersihkan sarang nyamuk, maka akan menimbulkan resiko terjadinya transmisi penularan penyakit demam berdarah dengue di dalam masyarakat. Nah, kebiasaan ini akan menjadi lebih buruk di mana masyarakat itu sulit mendapatkan air bersih, sehingga mereka cenderung untuk menyimpan air di dalam tandon air bak. Air tersebut tidak dicuci dan dibersihkan secara rutin pada akhirnya dan menjadi potensial tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Oke, selanjutnya itu pencegahan demam berdarah dengue, yaitu dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu pertama pencegahan primer, yaitu pencegahan tingkat ini merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat dan mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Secara garis besar adalah cara pengendalian vektor. Nah, pencegahan primer itu dibagi lagi menjadi pencegahan kimiawi, hayati, dan juga lingkungan. Nah, pencegahan secara kimiawi yaitu
pencegahan yang dilakukan menggunakan insektisida yang ditunjukkan pada nyamuk dewasa atau larva. Nah, insektisida yang dapat digunakan adalah dari golongan organoklorin, organofosfor, karbamat, dan pyrethroid. Nah, yang kedua yaitu primer hayati. Nah, kok primer hayati sih? Yang kedua yaitu pengendalian hayati atau biologik. Nah, menggunakan kelompok hidup, baik dari golongan mikroorganisme hewan invertebrata atau vertebrata. Sebagai pengendalian hayati dapat berperan sebagai patogen, parasit, ataupun juga pemangsa. Nah, beberapa jenis ikan kepala timah, ikan gabus, adalah pemangsa yang cocok untuk larva nyamuk. Yang ketiga yaitu adalah pengendalian lingkungan. Nah, pengendalian yang ini adalah pencegahan yang paling efektif, tepat, dan juga aman dalam waktu jangka panjang, yaitu dengan dilakukan program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Dan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Nah, mengurasnya itu menguras bak mandi, bak penampungan air, tempat minum hewan peliharaan, dan jika menutupnya itu menutup penampungan air sedemikian rupa agar tidak dapat diterobos oleh nyamuk dewasa, dan juga mengubur, yaitu mengubur barang bekas yang sudah tidak terpakai, yang kesemuanya dapat menampung air hujan sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Nah, yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Dilakukan upaya diagnosis dan dapat diartikan sebagai tindakan yang berupaya untuk menghentikan proses penyakit pada tingkat permulaan, sehingga tidak akan menjadi lebih parah. Yang pertama yaitu melakukan diagnosis sedini mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat bagi penderita demam berdarah dengue. Yang selanjutnya itu melakukan ke pihak puskesmas dalam hitungan jam. Nah, maksud dari poin itu adalah unit pelayanan kesehatan atau UPK yang menemukan penderita atau tersangka penderita demam berdarah dengue segera melaporkan ke puskesmas dan dinas kesehatan dalam waktu hitungan jam. Yang ketiga yaitu penyelidikan epidemiologi. Nah, penyelidikan ini dilakukan petugas puskesmas untuk mencari penderita panas tanpa sebab yang jelas sebanyak orang tahu lebih. Pemeriksaan jentik dan juga dimaksudkan untuk mengetahui adanya kemungkinan terjadinya penularan lebih lanjut sehingga perlu dilakukan fogging fokus dengan radius meter dari rumah penderita disertai dengan penyuluhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.